Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, tema ruang cerita rohani anak pada Sabat ini adalah Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus. Dan pada Sabat pagi hari ini, kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Seorang yang kerasukan setan disembuhkan. Ayat bacaannya dapat kita baca dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39 dan melalui buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke-35. Mari kita ikuti ceritanya. Saat itu, Yesus dan murid-muridnya baru saja tiba di Gerasa, di seberang Danau Galilea. Yesus baru saja naik ke darat. Tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki menemui dia. Rupa-rupanya orang itu kerasukan setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah, melainkan
dia tinggal di pekuburan. Bahkan dia sering menyerang orang-orang di sekitarnya, sehingga dia harus dirantai. Tetapi orang itu bisa melepaskan rantai yang mengikatnya. Bahkan tubuhnya penuh dengan luka-luka dan berdarah karena dia mengiris-ngiris dirinya dengan batu yang tajam. Kemudian orang itu mendatangi Yesus dengan berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Anak-anak, rupanya pada saat itu Yesus sedang memerintahkan roh jahat untuk keluar dari orang itu. Dan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Anak-anak, dia kerasukan banyak sekali setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan menghukum mereka. Anak-anak, coba lihat, tidak jauh dari tempat itu ada sekumpulan babi yang sementara mencari makan. Dan setan-setan itu memohon kepada Yesus agar mereka diizinkan memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permohonan mereka itu. Akhirnya, keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki kumpulan babi itu. Babi-babi itu pun panik. Mereka berlari dari lereng gunung. Kemudian mereka terjun ke dalam danau. Dan akhirnya mereka mati tenggelam semuanya. Dan anak-anak, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan sekarang orang itu sudah waras. Sekarang lihatlah, dia berpakaian rapi dan dia bahkan memohon agar diizinkan oleh Yesus untuk ikut pergi bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus meminta dia supaya pulang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk memberitakan perkara-perkara besar yang telah diperbuat oleh Yesus. Dan akhirnya orang itu pun dia pergi mengelilingi seluruh kota dan kemudian memberitakan tentang apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan rohani yang dapat kita ambil melalui cerita pada pagi hari ini. Sebuah pengalaman hidup yang luar biasa dari seorang yang kerasukan setan dan untuk waktu yang sangat lama. Namun, setelah dia disembuhkan oleh Yesus, dia pergi untuk memberitakan semua yang terjadi padanya. Ia memberitakan mengenai semua yang telah dia lihat, dia dengar, serta yang dia rasakan tentang bagaimana kuasa Yesus yang ajaib. Anak-anak, seperti orang yang telah dibebaskan dari kuasa iblis tadi, maka marilah untuk menceritakan semua yang kita ketahui
tentang kasih dan kebaikan Yesus. Yesus rindu agar anak-anak juga menjadi juru kabar baginya dimanapun kita berada. Mari menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja, agar semakin banyak orang yang mengenal akan kasih Yesus Kristus. Mari anak-anak, kita menjadi juru kabarnya. Dan sekarang kita siap untuk mengatakan, I will go. Dan sebagai ayat perenungan bagi kita pada hari Sabat ini, mari kita baca bersama dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mari teman-teman, mari menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus kepadamu, seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan. Komitmen kita pada Sabat pagi ini. Aku akan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, dan menjadi saksi yang hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan tentang kasih Yesus kepada semua orang. Anak-anak, mari kita berdoa bersama agar Tuhan Yesus menolong kita agar mampu menjadi juru kabar baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Sekali lagi kami memohon agar Tuhan menolong kami untuk mau menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang. Kami rindu agar lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal dan bahkan merasakan kasih Yesus sebagaimana kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah
ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong anak-anak sekalian untuk menjadi juru kabarnya, untuk menceritakan tentang kebaikan Yesus, tentang kasih Yesus kepada semua orang, sehingga dunia ini akan bersama-sama dengan kita menikmati kasih Yesus yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Selamat hari Sabat, sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.